Cek cek 321. Cek cek 321. Hey, halo teman-teman dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Karena monster dalam jiwa kalian belum bangkit, maka kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Great Wall tahun 2016. Film ini menceritakan tentang serangan monster anjing yang sangat banyak. Tanpa banyak busa, mari bersama-sama panaskan motor dan hayu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pemburu serbuk hitam atau serbuk mesiu yang sedang dikejar para bandit penghuni gurun. Karena pada saat itu belum ada yang menggunakan serbuk hitam sebagai senjata, bom, bahkan petasan korek. Oleh karena itu, banyak sekali para pemburu serbuk hitam dari barat ke arah timur. Karena rumornya di daratan timur sudah ada yang berhasil meracik serbuk hitam menjadi senjata mematikan. Termasuk William dan Tovar yang selamat dari kejaran para bandit. Hingga malam hari tiba, ketika mengecek perbekalan, mereka diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat dan sangat cepat. Where are they? Hill tribes. It's no man. Then what is it? Whatever it is. William mengayunkan pedangnya ke segala arah dan ternyata mengenai sebuah tangan yang terpotong, kemudian mereka bawa. Agreed. Siang harinya, para bandit yang kemarin menemukan dan mengejar mereka lagi, hingga pada saat sampai di suatu bukit, William dan Tovar diserang anak panah oleh penjaga perbatasan yang disebut Orde Tanpa Nama. Mereka berdua memilih menyerahkan diri kepada pihak Orde daripada harus ditangkap oleh para bandit. Terlihat di dalam istana Orde Tanpa Nama, para komandan perang dipanggil ke ruang rapat, termasuk Komandan Lin. William dan Tovar terkejut karena Komandan Lin bisa berbahasa Inggris. More reason to get the officers. I must confess, this is not my favorite plan. Where was this found? You speak English? Jenderal Shaw, pemimpin Orde Tanpa Nama, dan para petinggi kerajaan termasuk ahli strategi Wang yang diperankan oleh Andy Lau tercengang karena William berhasil membunuh monster tersebut. 你好， A swing of the... Saat interogasi dilakukan, datang seorang prajurit yang urung gusuh melaporkan ada bahaya di luar. 列殿帅大人，烽火台狼烟四起，有敌来犯。传令，全体将士准备迎敌。 Ahli strategi Wang menjelaskan bahwa yang mereka bunuh adalah Tao Tie yang sedang melakukan pengintaian untuk menyerang peradaban manusia. Maka dari itu, tembok besar ini dibangun untuk menahan serangan Tao Tie tersebut. Saat akan dikurung, prajurit Peng Yong tidak menemukan kuncinya. Akhirnya, mereka pun dibawa ke atas tembok besar dan melihat para prajurit yang bersiap menahan serangan Tao Tie. Perlu diketahui bahwa para prajurit Orde Tanpa Nama ini bersiap selama 60 tahun berlatih secara turun-temurun untuk serangan ini. Selain prajurit darat dan pemanah, ada prajurit khusus wanita yang bersiap di atas tembok menghalau Tao Tie dengan lompatan dan tombaknya. William dan Tovar sangat terkesan melihat para prajurit itu yang terlihat gugup menunggu Tao Tie datang. Akhirnya, ribuan Tao Tie mulai berdatangan mengarah tembok besar. Serangan mulai diluncurkan, pemanah pun berusaha mengenai matanya yang berada di samping karena itu adalah kelemahan mereka. Prajurit wanita pun mulai menghalau mereka dengan tombaknya. Tepangkeun, ini adalah sang ratu pemimpin para monster. Jenderal Shaw
memerintahkan menyerang sang ratu, tapi karena pengawalnya yang sangat kuat, sang ratu dilindungi dengan daun telinga pemberian Doraemon yang tidak bisa ditembus oleh apapun kecuali Wanipiro. Sang ratu memerintahkan untuk terus maju ke arah tembok hingga pertempuran jarak dekat pun terjadi. William dan Tovar dilepaskan oleh Ballad yang sudah lama tinggal di istana sebagai guru bahasa Inggris. Mereka berdua berhasil mengalahkan Taute dengan keahlian memanahnya. Aim for the eyes! Kemudian sang ratu memerintahkan bala tentaranya untuk mundur. Semua Taute yang tewas dan yang terluka dibawa lagi hingga tak tersisa. Karena jasanya mengalahkan Taute dan menyelamatkan beberapa prajurit, William dan Tovar dijadikan tamu kehormatan oleh sang jenderal. Jenderal mengingatkan kepada kita semua bahwa Taute yang sekarang lebih cerdas dari 60 tahun lalu saat terakhir kali penyerangannya. William dan Tovar disambut meriah oleh para prajurit dan diminta menunjukkan keahlian memanahnya, tentu saja setelah mereka diberikan layanan barbershop gratis. 让将士们开开眼。砰！ Di ruang kerjanya, ahli strategi Wang menjelaskan bahwa batu magnet yang dibawa William mempunyai pengaruh terhadap Taotie. Dia juga menceritakan bahwa dahulu kala ada meteor jatuh dan mengeluarkan Taotie. Mereka memakan apa saja, hidup ataupun mati, membawa makanan untuk sang ratu agar terus berkembang biak. Di sisi lain, saat Jenderal dan Komandan Lin melakukan siskamling, mereka diserang Taotie dari arah depan. Tak disangka, satu Taotie lain menyerang dari arah belakang, hingga sang Jenderal tewas dan menyerahkan pucuk pimpinan Orde Tanpa Nama kepada Komandan Lin. 明雪。 Keesokan harinya, para prajurit termasuk William memburu Taotie dengan racun yang telah diracik oleh ahli strategi Wang. Panah rantai mulai dilepaskan, namun karena kecerdasan dan sifat gotong royong, Taotie tersebut berhasil lepas. Hingga ketika satu monster itu yang masih tersisa akan kabur, William segera turun karena rantai tak akan mampu menahannya lagi. We need to isolate. Pada saat terpojok, datang Tovar menyelamatkan William, hingga ketika mereka kewalahan, Komandan Lin yang sudah menjadi Jenderal Lin memerintahkan untuk menembakkan serbuk hitam agar mereka berdua selamat. Taotie yang telah tertangkap ternyata terbukti mempunyai kelemahan, yakni bisa menjadi tenang dan tidak buas jika didekatkan dengan batu magnet. Tovar terus saja mengajak William untuk segera pergi melarikan diri, tapi William tidak mau menjadi pengecut. Akhirnya, Tovar dan Ballad mengendap-endap keluar dari istana dengan membawa serbuk hitam dalam jumlah yang banyak. Ketika akan pergi, William memergoki mereka hingga Ballad membuat William pingsan agar tidak ada yang menghalangi. They need more than us. Stay and fight. It'd take a lot more than that. Di sisi lain, ternyata Taotie berhasil membuat jalan rahasia menuju ibu kota. Jenderal Lin segera menyiapkan pasukan untuk mengejar serangan Taotie tersebut.
Terlihat di ibu kota, sang kaisar yang masih ABG diperlihatkan Tao Tie yang berhasil ditangkap orde tanpa nama. William yang tertangkap dituduh telah mencuri serbuk hitam dan bersekongkol dengan Ballard serta Tovar, hingga datang prajurit Peng Yong menegaskan bahwa dia melihat sendiri William menahan Ballard dan Tovar. 你敢说半句假话？用无影进军的名义起誓，所说绝无半句虚言。 Hingga akhirnya Jenderalin memenjarakan William. Nelangsa. Tovar ternyata dikhianati oleh Ballard dan meninggalkannya di gurun tandus. Balon udara disiapkan untuk membawa pasukan mengejar Tao Tie ke ibu kota. Banyak balon terbang yang terbakar saat akan berangkat. William ternyata dibebaskan lagi atas perintah Jenderal Lin. Ahli strategi Wang pun menjelaskan jika ingin membantu harus membunuh sang ratu. William yang sudah bebas pun tidak pergi melarikan diri, melainkan bersiap mengejar Jenderal Lin dan membantunya. Saat penasihat kerajaan mengetes jarak kemampuan batu magnet, tiba-tiba monster itu terbangun dan mengirimkan sinyal koordinat kepada sang ratu. Hingga ribuan Tao Tie bersiap menyerang ibu kota. Ballard yang tertangkap bandit gurun harus modiar karena para bandit tidak tahu apa itu serbuk hitam dan peledak. Jenderal Lin yang berhasil sampai harus bertarung dengan para monster, hingga ketika dia terpojok, datang William menyelamatkannya. Mereka pun segera menuju istana kaisar yang belum diserang Tao Tie karena jika ratu sedang makan, maka penyerangan dihentikan sementara. Setelah menghadap kaisar, mereka menanyakan Tao Tie yang telah ditangkap. Karena ahli strategi Wang mempunyai rencana, yakni mengikatkan peledak kepada Tao Tie tersebut. Di perjalanan, mereka diserang oleh Tao Tie dari atas, mengakibatkan prajurit Peng Yong terluka parah. Akhirnya, prajurit itu mengorbankan dirinya agar William dan tim bisa meneruskan misinya. Batu magnet mulai dijauhkan dari Tao Tie, membuat makhluk itu sadar, kemudian bergegas menuju sang ratu dengan membawa makanan. Setelah diperiksa dan dicek suhu, Tao Tie yang terpasang peledak pun dipersilahkan masuk. Monggo, masuk. William segera menuju ke atas menara, sementara Bapak Wang menahan Tao Tie di bawah. Panah pertama dilesatkan, tapi karena para pengawal terlalu kuat, panah tersebut memantul dan meledak di udara. Sang ratu yang geram mengarahkan pasukan menyerang semua menara, hingga ahli strategi Wang menyerahkan batu magnet dan dia tewas. Satu kali lagi panah dilepaskan. Lagi-lagi, telinga ajaib pemberian Doraemon mampu menahan serangan William. Hingga sang ratu mengetahui keberadaan William. Seluruh pasukan pun dikerahkan sang ratu menyerang William. Dirasa tak ada jalan lagi, sang jenderal mengajak William meluncur dengan tali, sembari melemparkan magnet disusul tombak peledak serbuk hitam. Dan sang ratu tewas hingga ribuan Tao Tie membatu dan berjatuhan tak bernyawa. Setelah kejadian itu, William pergi ke tempat Tovar ditahan. So, how's life without me?
karena dia berhasil ditangkap dalam pelariannya oleh pasukan Orde Tanpa Nama, membebaskan Tovar, berpamitan kepada Jenderal Lin untuk pulang ke barat, dan film pun berakhir. Thank you, General. Film yang mengangkat salah satu cerita mitos di daratan Cina ini sebenarnya mempunyai koreografi pertarungan yang sangat bagus. Walaupun alur cerita yang biasa dan mudah ditebak, kehadiran Jing Tian sebagai Jenderal Lin setidaknya menambah warna menarik dalam film ini. IMDb untuk film ini adalah 5,9. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, belajarlah bahasa Inggris. Karena dengan bahasa kita bisa terhubung dengan semua orang di berbagai penjuru dunia. Sekian dulu rangkum film dari Mo Pipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Tetaplah sehat dan waspada. Yufidimsha. See if it's gone out. Is it safe? Tah aya deui. Kan motor suwe.